Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam acara Night Call yang diselenggarakan oleh Departemen Pelkes Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Saya Pendeta Maksar Reskapoh, Ketua Majelis Jemaat Gereja GPIB Kasih Karunia Medan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai acara Night Call ini dengan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, yang adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan setia Tuhan yang tidak pernah berubah bagi kami anak-anak-Mu, sehingga Tuhan perkenankan kami kembali untuk kami dapat mau mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini dalam acara Night Call. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kiranya firman Tuhan yang menyapa kami di malam hari ini sungguh kiranya menjadi bekal bagi hidup dan kehidupan kami. Bapa di surga, bersabdalah bagi kami, karena kami anak-anak-Mu siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, yang menjadi dasar perenungan kita di malam hari ini terambil di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 12 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15 yang menyatakan, "Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dibelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu? Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak saja mendengarkan firman Tuhan ini, tapi dapat memeliharanya dalam seluruh kehidupan beriman kita. Terpujilah Kristus, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat di kota Korintus yang adalah bagian daripada kota Korintus ini, saudara-saudara yang kekasih, Korintus adalah kota pelabuhan.
Tentu saudara-saudara yang kekasih, sebagai kota pelabuhan, ia menjadi kota yang sangat ramai. Dan dampaknya saudara-saudara yang kekasih, kota yang ramai dikunjungi, ya, banyak orang-orang, tentu saudara-saudara terjadi masukan-masukan, ya, terjadi, ya, banyak sekali saudara-saudara yang kekasih, ya, perubahan-perubahan di dalam cara berpikir, ya, dan lain sebagainya. Karena itu saudara-saudara, kota Korintus ini menjadi kota yang semakin lama semakin maju. Dan kemajuan itu saudara-saudara dari berbagai macam segi tentunya. Bukan hanya dari segi ekonomi saja, tapi yang lainnya pun juga saudara-saudara maju. Dan kota ini tentu menjadi kota yang terbuka saudara-saudara, dan pada akhirnya kota yang terbuka, yang ramai seperti kota metropolitan menjadi kota yang bebas. Nah, saudara-saudara yang kekasih, jemaat kota Korintus itu adalah bagian kecil daripada kota ini. Sehingga perubahan-perubahan yang terjadi di kota Korintus ini tentu juga akan mempengaruhi jemaat komunitas orang percaya yang ada di kota Korintus. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, akibat kota yang terbuka tadi, ada banyak juga saudara-saudara yang kekasih, ya, orang-orang yang menyusup di tengah-tengah persekutuan orang percaya di kota Korintus. Ada penyesat-penyesat juga saudara-saudara, ya, yang ada masuk di tubuh Korintus, jemaat di Korintus, yang juga mempengaruhi, ya, pemahaman pola pikir daripada jemaat di kota Korintus. Antara lain saudara-saudara yang kekasih, ya, Paulus digugat soal kerasulannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa Paulus digugat kerasulannya? Kalau kita memperhatikan saudara-saudara, proses pemanggilan rasul-rasul yang lain sebelum Paulus, Yesus yang memanggil, Yesus yang memilih, ya. Lalu kemudian saudara-saudara yang kekasih menjadi satu komunitas. Nah, menjadi pertanyaan saudara-saudara, kapan, ya, Paulus itu dipanggil seperti para rasul-rasul yang sebelumnya, Petrus, Yohanes. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, yang jelas saudara-saudara, ya, surat 2 Korintus yang dilayangkan oleh Paulus ini adalah surat pembelaan sesungguhnya ketika kerasulannya digugat. Dan saudara-saudara, Rasul Paulus dengan rendah hati, ya, menyampaikan pembelaannya. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sama sebenarnya intinya dengan rasul-rasul yang lain, bahwa Rasul Paulus juga dipanggil. Ya. Memang dipanggil secara khusus ketika Paulus dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia akan menganiaya orang percaya, disitulah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus secara langsung
walaupun Paulus tidak dapat melihat muka Yesus atau tidak dapat bertemu muka secara langsung di dalamnya. Dia hanya melihat cahaya, karena begitu mulianya Tuhan itu, saudara-saudara yang kekasih, sehingga tidak mampu Paulus yang penuh dengan kekotoran dan kenajisan itu melihat wajah Yesus. Kalau seperti itu kita teringat Musa pun tidak mampu melihat wajah Allah yang begitu kudus dan mulia tersebut. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jelas bahwa Rasul Paulus dipanggil, dipilih oleh Tuhan Allah juga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hubungan antara Paulus dan jemaat di Korintus, ya, sekalipun Paulus tidak bersama-sama dengan jemaat di Korintus, tapi hubungan antara domba dan gembala itu tidak pernah putus karena periodisasi. Tidak pernah putus karena ruang waktu dan tempat. Bahkan tidak ada istilah mantan jemaat saya atau mantan gembala saja. Tidak ada, saudara. Ya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Paulus dan jemaat di Korintus, saudara-saudara yang kekasih, bagaikan orang tua dan anak. Paulus sudah menganggap jemaat di kota Korintus itu bagaikan anak. Dan dia merasa sebagai orang tua, sebagai bapaknya. Karena itu, saudara-saudara yang dikasih di dalam Yesus Kristus, ketika para pengajar, para penyesat atau nabi-nabi palsu itu menggugat kerasulannya, saudara-saudara, ya, dia dengan jelas sekali, saudara-saudara, ya, memaparkannya. Bagaimana sebagai seorang rasul, saudara-saudara yang kekasih, ya, dia penuh dengan cinta kasih dan ketulusan dalam melayani jemaat di kota Korintus. Ketulusan dan cinta kasihnya itu, saudara-saudara, dalam pengertian dia melayani jemaat di Korintus, saudara-saudara yang kekasih, ya, tanpa memperhitungkan untung dan rugi. Dia melayani jemaat di kota Korintus, saudara-saudara yang kekasih, ya, dengan tidak membebani jemaat di kota Korintus. Saudara-saudara yang kekasih, walaupun dia sebenarnya berhak, ya, mendapatkan haknya, tapi dia tidak. Dia masih mampu, saudara-saudara yang kekasih, karena dia tukang kemah, saudara-saudara yang kekasih. Dari penghasilannya merancang kemah, membuat kemah, itu sudah cukup baginya. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, dia tidak menuntut haknya. Ya, dia tidak mau membebani jemaat di kota Korintus pada saat itu. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus, saudara-saudara yang kekasih, dia benar-benar, saudara-saudara, mencintai profesinya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala. Dia tidak hanya, saudara-saudara, menjalankan tugas-tugasnya yang rutinitas saja, saudara-saudara. Tetapi saudara perhatikan bagaimana relasi hubungan Paulus dengan jemaat di Korintus itu, saudara-saudara. Dia melayani secara all out. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan tadi, saudara-saudara yang kekasih, dia
berkorban. Ya. Dia rela berkorban. Ya. Bukan hanya berkorban apa yang menjadi milik hartanya, saudara-saudara yang kekasih, tapi dirinya pun dia mau berkorban, saudara-saudara. Itu berarti ada kedekatan, ada intimitas yang sangat dekat. Ya. Dan tentu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Artinya saudara-saudara yang kekasih, dia menjalankan tugas sebagai gembala itu, saudara-saudara, penuh dengan penghayatan. Ya. Penuh dengan penghayatan. Karena Tuhan sudah lebih dulu berkorban bagi kita, maka kita terpanggil. Dan percayalah, pengorbanan orang percaya yang tulus dan ikhlas bercermin kepada Kristus tidak akan pernah sia-sia di matanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati kita dalam doa. Kita bersyukur. Terima kasih Bapa di surga untuk sapaan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Bapa di surga, Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap mencintai kami, dan itu nyata Engkau masih menyapa kami. Di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 kami diajarkan melalui firman Tuhan, agar kami juga bersedia berkorban untuk membantu saudara-saudara kekasih kami yang terpuruk, terpapar COVID-19. Kami tidak segan-segan juga untuk mengorbankan apa yang menjadi milik kami. Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami terpanggil untuk berkorban karena Tuhan sudah lebih dulu berkorban. Kami mau berkorban Bapa di surga, bukan karena kami mau mengharapkan imbalan. Kami mau berkorban Bapa di surga bukan karena perasaan humanis kami, tapi karena kami melihat Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit, dan mau berkorban bagi kami, orang-orang yang berdosa yang Tuhan kasihi. Maka kami pun terpanggil Bapa di surga untuk rela berkorban. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan pengorbanan kami pada akhirnya tidak pernah sia-sia. Kami percaya Bapa di surga, ketika kami tidak mengingat-ingat akan imbalan-imbalan pamrih kami, kami percaya Tuhan, hukum tabur tuai pun pada akhirnya juga akan dapat terjadi. Sama seperti ketika Winston Churchill, sama seperti pengusaha yang menolong berkorban untuk adiknya, tidak akan pernah sia-sia kelak Bapa di surga. Karena itu Bapa dalam Yesus Kristus, biarlah Tuhan sebagai anak-anak Tuhan khususnya di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19, marilah kami selalu terpanggil Tuhan untuk mau juga berkorban bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, khususnya dalam upaya vaksinasi. Tuhan berkati agar maksimal yang dilakukan oleh pemerintah kami dan dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Kami menyerahkan dalam tangan. Memberkati Tuhan saudara-saudara kekasih kami yang menderita, khususnya yang terkena banjir bandang di Nias Utara. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan, sebab penderitaan mereka adalah penderitaan kami sebagai keluarga bangsa Indonesia. Bapa di surga, Tuhan juga memberkati gereja-Mu Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, agar kiranya Tuhan gereja tetap eksis, tetap memberikan pelayanan yang terbaik, ada kreativitas inovatif dalam pelayanan gereja Tuhan,
supaya gereja Bapa di surga tetap memberikan penguatan dan pendampingan sekalipun di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Akhirnya Tuhan memberkati juga anak yatim, piatu, janda, duda-duda dalam segala kesulitan hidup mereka karena mereka berjuang sebatang kara. Tuhan berkatilah kekasih-kekasih kami itu. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami karena kami mengalaskan doa ini hanya dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami naikkan doa ini kepadamu. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, acara Night Call di malam hari ini. Sekali lagi, biarlah ini menjadi berkat bagi hidup dan kehidupan kita, khususnya di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.